Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Rudi. Kali ini kita akan membahas suatu penyakit, yaitu edema paru. Jadi teman-teman, edema paru adalah suatu kondisi di mana dalam jaringan paru-paru terdapat cairan ya teman-teman. Sebenarnya ini bukan penyakit ya teman-teman, tetapi suatu kondisi yang terjadi karena penyakit tertentu. Sama contohnya dengan asites. Asites adalah terdapatnya cairan dalam rongga peritoneal atau dalam rongga perut. Kemudian efusi pleura, adanya cairan dalam lapisan pleura. Begitu juga dengan edema paru adalah suatu kondisi yang terjadi karena ditemukannya cairan di jaringan paru. Nah, apa saja sih faktor risiko terjadinya edema paru? Jadi ada beberapa penyakit yang mengakibatkan terjadinya edema paru. Tetapi yang paling sering adalah kondisi gagal jantung atau CHF, congestive heart failure, atau gagal jantung kongestif. Hal itulah yang paling sering mengakibatkan kondisi edema paru atau terdapatnya bendungan cairan di paru-paru. Nah, ketidakmampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh mengakibatkan darah menumpuk di paru-paru, sehingga dalam kondisi yang semakin sering terjadi seperti itu, maka cairan akan berpindah ke jaringan paru sehingga mengakibatkan menumpuknya cairan di paru-paru. Selain gagal jantung, bisa juga kondisi-kondisi seperti gagal ginjal atau CKD, chronic kidney disease, kemudian penyakit hati atau sirosis hepatis bisa juga mengakibatkan kondisi edema paru, tetapi sangat jarang ya teman-teman. Paling sering itu adalah penyakit gagal jantung. Nah, bagaimana gejala klinis dari edema paru? Yang pastinya edema paru mengakibatkan sesak napas atau pasien tidak bisa tidur berbaring, atau nama lainnya adalah ortopnu. Dia harus diganjal bantal sehingga memperingan sesaknya. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengetahui kondisi gagal jantung, edema paru maksud saya. Nah, pemeriksaan fisik bisa untuk mengetahui, tentunya dengan auskultasi ya teman-teman. Dengan menggunakan stetoskop kita akan mendengar suara rongki di seluruh lapangan paru, atau kita bisa juga melihat tekanan pena jugular di sini apakah meningkat atau tidak, bisa juga untuk mengetahui kondisi edema paru. Tetapi pemeriksaan yang paling dibutuhkan untuk menegakkan diagnosa edema paru adalah pemeriksaan pototoraks. Nah, dari pototoraks nanti kita bisa sangat jelas melihat adanya perselubungan cairan di paru-paru ya teman-teman. Kemudian bagaimana penata laksanaan dari edema paru? Nah, tentunya kondisi edema paru adalah kondisi yang emergensi. Jadi harus ditangani di rumah sakit, tidak bisa lagi dirawat jalan atau perawatan di rumah. Kenapa demikian? Karena harus dipantau oleh tenaga medis, kemudian juga harus diberikan obat-obatan oleh dokter melalui suntikan. Nah, pemberian suntikan itu tentunya harus oleh tenaga medis ya teman-teman. Kemudian nanti juga harus ada monitoring melalui monitor ya teman-teman, untuk memantau tingkat saturasi oksigen, kemudian tekanan darah, kecepatan napas, kemudian ada juga pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan rekam jantung. Semuanya harus dievaluasi untuk melihat perkembangan dari si pasien. Jadi nanti akan diberikan obat-obat, contohnya furosemid, spironolakton, dan juga obat-obat untuk menguras cairan yang ada di paru-paru. Juga nanti akan dibatasi penggunaan cairan ya teman-teman. Umumnya kondisi edema paru nanti akan dipasangkan 3-way tanpa cairan,
dan juga minuman dari pasien juga akan dibatasi. Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat saya tentang edema paru. Semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi tentang kondisi edema paru. Terima kasih teman-teman, salam sehat.